Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3, kelompok 3, subkelompok 2. Saya Alham, nomor urut 2. Saya Putri Jasmiranda, nomor urut 29. Saya Aulia, nomor urut 6. Saya Novi Susanti, nomor urut 27. Kami akan mempersembahkan video studi kasus nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada film Rumah Perkara. Film Rumah Perkara. Film ini diperankan oleh tokoh sebagai berikut. Yang pertama adalah Lurah Yatna. Yang kedua adalah Janda Ella. Yang ketiga adalah Iqbal selaku anak dari Lurah Yatna. Yang keempat adalah istri dari Lurah Yatna. Yang kelima adalah Pak Jaya selaku pengusaha developer real estate. Yang keenam adalah Ipul selaku asisten dari Pak Jaya. Film ini mengisahkan tentang seorang Lurah Yatna yang merupakan seorang lurah yang bisa terpilih dengan janji-janji manisnya bagi kesejahteraan warga desa. Lurah Yatna berhasil maju salah satunya berkat dukungan dari Pak Jaya yang merupakan seorang pengusaha developer real estate. Setelah Lurah Yatna terpilih menjadi seorang lurah, Pak Jaya pun membujuk Lurah Yatna untuk melakukan pembebasan lahan warga demi kepentingan pribadi usahanya. Di sisi lain, Lurah Yatna memiliki hubungan spesial dengan seorang janda di desanya yang tak lain adalah Janda Ella. Desakan pembebasan lahan hanya tertinggal rumah si Janda Ella. Lurah Yatna yang terhasut oleh asisten Pak Jaya yaitu Ipul hingga ia mau menandatangani surat untuk melakukan pembebasan lahan warga secara paksa. Hingga akhirnya Ipul membakar rumah Janda Ella untuk melancarkan proses pembebasan lahan warga. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dilanggar dari film Rumah Perkara ini adalah yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pelanggarannya adalah Pak Yatna sebagai lurah memuluskan semua rencana Pak Jaya untuk membangun real estate dan menggusur masyarakat dari rumah mereka. Hal ini dilakukan Pak Yatna karena merasa memiliki hutang budi kepada Pak Jaya untuk bisa mendapatkan posisinya sebagai lurah. Sebagai ASN yang berakhlak, seharusnya Pak Yatna sebagai lurah harusnya lebih memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar tidak tergusur dari rumah mereka sendiri. Yang kedua, akuntabel. Pelanggaran yang dilakukan adalah Pak Yatna sebagai lurah telah menyalahgunakan jabatannya dengan ikut menandatangani dan menyetujui penggusuran rumah warga, juga pembangunan real estate di kampungnya. Walaupun masyarakatnya sendiri yang menjadi korban penggusuran tersebut. Sebagai ASN yang berakhlak, seharusnya Pak Yatna lebih bertanggung jawab terhadap jabatannya dan cermat dalam mengambil keputusan. Nilai selanjutnya yaitu kompeten. Pelanggarannya adalah pada saat awal terpilih, Pak Yatna memiliki beberapa janji kepada masyarakatnya yang belum ditepati, seperti akan membenahi posyandu dan juga musola, serta menyediakan pupuk bagi para petani. Seharusnya Pak Yatna lebih konsisten terhadap kata-katanya dan fokus mewujudkan semua janji politiknya kepada masyarakat. Nilai selanjutnya yaitu harmonis. Dari video terlihat Pak Lurah tidak membina hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungannya, serta tidak mendengarkan atau menghargai masukan dari masyarakatnya. Sebagai ASN berakhlak, idealnya ASN harus mampu membina hubungan baik dengan masyarakat, lingkungan, maupun rekan kerja di instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan. Nilai selanjutnya yaitu loyal.
Dari video dapat dilihat bahwa Pak Lurah tidak menjaga nama baik ASN dan instansi, tidak setia pada janji yang sudah dilantangkan kepada masyarakat, menyalahgunakan jabatannya sehingga tidak setia pada masyarakatnya, dan tidak setia pada pernikahannya. Sebagai ASN berakhlak, idealnya pemimpin yang baik harus setia baik pada janjinya maupun pada masyarakatnya, dan tidak menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan bersama masyarakatnya. Dan ASN yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari atasan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut harus diketahui oleh atasan sesuai dengan PP nomor 45 tahun 90 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Nilai berikutnya yaitu adaptif. Di video terlihat Pak Lurah tidak proaktif untuk membela masyarakatnya, namun mementingkan kepentingan pribadi dan melakukan tindak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang masih menjadi budaya di lingkungannya. Sebagai ASN berakhlak, idealnya ASN harus bertindak proaktif dan cepat menyesuaikan diri dengan permasalahan yang terjadi dan mengambil solusi terbaik dengan mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dan juga menghilangkan budaya KKN yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN dan berusaha menerapkan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Kolaboratif. Adapun pelanggaran dari nilai kolaboratif pada film Rumah Perkara dilakukan oleh Lurah Yatna, yaitu ia mengikuti keinginan Pak Jaya untuk membebaskan lahan milik warga. Sementara warga sebenarnya tidak ingin kalau lahan mereka harus ikut pembebasan demi kepentingan pengusaha Pak Jaya. Adapun sikap seharusnya yang dilakukan oleh Lurah Yatna adalah ia seharusnya berkolaborasi bersama warga dan pelaku usaha untuk dapat memajukan desa seperti janjinya pada awal pencalonan lurah. Adapun kesimpulan dari studi kasus yang telah kelompok kami lakukan dari film Rumah Perkara, kita dapat mengambil pelajaran penting di dalamnya, yaitu betapa pentingnya penerapan nilai-nilai berakhlak pada seorang ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga sebagai seorang ASN seperti Pak Yatna, kita bisa melakukan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pedekat serta pemersatu NKRI dengan lebih baik lagi. Demikianlah video studi kasus pelanggaran nilai berakhlak dan bagaimana sikap seharusnya dalam film Rumah Perkara yang telah kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.